Shalom, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan harian PMK Katarus, edisi Jumat 7 Agustus tahun 2026. Firman Tuhan di hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan di pagi ini diberi judul Faith in a Grateful Heart. Healing merupakan istilah yang populer di berbagai kalangan, khususnya anak muda, sebagai momen untuk berhenti sejenak dari padatnya rutinitas. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menikmati healing. Salah satunya melalui hiking atau mendaki. Menariknya, para pendaki sering berhenti sejenak untuk menoleh ke belakang dan melihat jalur yang telah mereka lewati. Hal itu bukan hanya mengingatkan mereka akan perjalanan yang sudah ditempuh, tetapi juga membangkitkan semangat untuk melanjutkan langkah berikutnya. Sebaliknya, jika hanya terpaku pada tanjakan yang masih ada di depan, rasa lelah dan putus asa akan lebih mudah menguasai hati. Demikian pula dalam perjalanan iman. Kesibukan, pergumulan, kegagalan, dan kekhawatiran sering membuat kita hanya fokus pada persoalan yang sedang dihadapi, sehingga lupa bahwa Tuhan telah berulang kali menolong, memelihara, dan membuka jalan bagi kehidupan kita. Saudaraku, Mazmur 107 ayat 1 mengingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita mengingat kembali kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita, maka hati kita akan dipenuhi ucapan syukur. Dari hati yang bersyukur itulah lahir iman yang semakin teguh untuk melangkah bersama Tuhan. Pemazmur tidak mengajak umat Tuhan bersyukur karena hidup selalu mudah, melainkan karena Allah tetap baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Inilah dasar syukur orang percaya. Karakter Allah, bukan keadaan hidup. Hati yang bersyukur akan menolong kita melihat setiap peristiwa melalui kacamata iman, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh keluh kesah, kepahitan, ataupun rasa takut. Sebaliknya, kita menikmati kemerdekaan yang telah Kristus berikan untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia pasal 5 ayat 1. Kemerdekaan itu bukan alasan untuk hidup sesuka hati, tetapi kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam karakternya. Karena itu, Rasul Paulus juga menasihatkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sedangkan dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7, orang percaya diajak terus bertumbuh di dalam Kristus sambil melimpah dengan syukur. Semakin kita menyadari kasih setia Tuhan, semakin kuat pula iman kita, dan semakin bebas kita meninggalkan dosa, kebiasaan buruk, serta segala hal yang menghambat
pertumbuhan rohani. Saudaraku, marilah kita belajar memiliki faith in a grateful heart, yaitu iman yang bertumbuh dari hati yang senantiasa mengingatkan kebaikan Tuhan. Mulailah setiap hari dengan mengucap syukur atas satu bukti kasih setianya, sekecil apapun itu. Biarlah ucapan syukur menjadi respon pertama ketika kita menghadapi keberhasilan maupun kesulitan. Sebab Tuhan yang setia pada masa lalu tetap menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Saat hati kita dipenuhi syukur, kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh keadaan, melainkan hidup dalam kemerdekaan yang Kristus anugerahkan. Kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan apa yang kita inginkan, tetapi bebas untuk hidup dalam kehendak Allah, mengasihi sesama, meninggalkan dosa, dan semakin serupa dengan Kristus. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian bahwa hati yang bersyukur akan selalu bertumbuh dalam iman dan memuliakan Tuhan. Faith grows stronger in a heart that never ceases to count God's unfailing faithfulness. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.